Kalian ada yang masuk 1 orang itu nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang masuk nanti dianggap pakai kamu. Ini saya ganti lah. Atau yang tadi ya. Bentar, yang tadi saya. Ini yang baru ya? Jangan-jangan karena itu dianggap nggak ada yang menggunakan. Kok cuma 1 orang? Sudah 1 orang dong? Sudah. Ini namanya copper plating dengan perak, sederhana. Yang dibutuhkan ini negatif positifnya. Nah ini yang negatifnya yang mau dilapisi. Terus ini yang pelapis, udah selesai kayak gitu. Ini berarti di sini ada bahan yang dilapiskan. Misalnya tembaga mau dilapiskan ke sebelah sini. Ini diulang lagi. Ini tembaga nih, copper sulfat. Ini tembaga mau dilapiskan ke sebelah kanan. Kalau ini yang dimasukkan, ini tadi hanya elektroda kayak gitu, berarti bahan yang menganu itu yang berasal dari larutan. Jadi kalau kawatnya ini tadi itu, jadi ini yang dilapiskan adalah koper yang berasal dari larutan. Karena larutannya sudah itu, sudah koper sulfat. Kalau ini hanya untuk elektroda, mengimbangi berupa elektroda positif. Kalau emas itu apa? Emas yang di sebelah kiri itu yang ininya, yang bagiannya yang dibuat dari emas. Di balik ini macam-macam variasinya. Maksudnya gini, saya tak berhenti dulu. Kalau emas ini yang dibuat emas, ini yang tidak dibuat dari emas. Tapi ini larutan elektronik saja, misalnya potas tadi atau asam sianida itu, kemudian di sini adalah bahan yang dilapisi. Jadi nanti akan mengalir dari sini menuju pada larutan, kemudian dari larutan itu kemudian menempel ke bagian yang dilapisi. Nah, berkurangnya ini berapa itulah bisa ditimbang. Tadi itu asalnya berapa, setelah dipakai gini kemudian berkurang berapa, di situ Anda harus membayar. Nah, sebenarnya kayak gitu. Dan dia punya emas, lempengan gitu itu kan dipakai untuk melayani konsumen, berarti kan berkurang terus. Nah, berkurangnya itulah dia minta untuk diganti sekaligus mencari keuntungan dari situ. Berarti emas tidak dijadikan larutan. Emas tidak dijadikan larutan. Tetapi kalau ada sisa yang ada di sini bisa ditangkap lagi dengan cara dibalik. Jadi emas yang bahannya yang mau dilapis tadi ditaruh di sini, sehingga yang dari larutan itu akan ditangkap lagi ke sana. Pakai apa larutannya Pak? Larutannya pakai HCN.
ACN. Ya. Oke, lagi saya ambilkan sama koper sulfat. Ini yang mau di plating apa? Air untuk membuat larutannya. Diaduk dulu. Nah, ini saya mau memperlihatkan betapa yang namanya ya beberapa kreasi dari orang untuk membuat elektroda. Ini elektroda yang satu positif, yang satu negatif. Kalau yang merah itu berarti positif, nanti dari situ yang ini negatif. Nah, kemudian ini anoda, katoda. Ini proses kopernya tadi itu akan menempel ke sini atau tembaganya akan menempel ke sini. Tembaganya berada di dalam larutan. Ya, bukan dari sini yang rantau ke bawah, bukan, tapi tembaganya yang ada di anu rantau ke sini. Ya, yang ini ketambahan, kalau ini berkurang. Yang satunya berkurang, yang satu bertambah. Oke, ini apa ini? Kalau yang ini kan juga bisa ya ini ya. Nah, ini melapisi ini tembaga, lapiskan ke sini. Ini udah langsung. Kalau memang di larutannya itu sudah elektrolit, itu sebentar saja itu sudah terjadi perpindahan dari ini ke sini. Ya, kayak orang mengecat aja. Cuma kalau orang ini tergantung yang dicari itu apanya, warnanya, supaya menjadi lebih dekoratif. Atau bagi kita itu yang di lab kita itu tujuannya adalah untuk membuat kalau yang kita lapiskan itu partikel-partikel yang bisa sensitif terhadap perubahan suhu. Berarti sensor suhu, gitu kan? Tergantung kepada kebutuhannya itu untuk apa. Ini kayak itu ya. Jadi larutan elektrolit ini disebut sebagai water bath, watt bath. Larutan elektrolit di banyak literatur itu disebut sebagai bath atau watt bath. Yang kedua ada katoda. Katoda itu adalah bagian yang negatif. Ini katoda, katoda. Anoda itu bagian yang positif. Ya, hati-hati katoda itu yang negatif, tetapi kalau kation itu ion positif. Anoda itu bagian yang positif, elektroda positif, tetapi kalau anion itu adalah ion yang negatif. Nah, jadi kation itu ion positif, anion itu ion negatif. Tapi kalau katoda itu adalah elektroda negatif. Ya, kalau anod, jadi kation nanti akan menuju ke katoda, anion menuju ke anoda. Kemudian power supply. Di sini power supply itu dengan baterai saja bisa, atau dengan adaptor itu bisa. Ini DC ya, jangan AC. Kalau AC nanti bolak-balik nggak berhasil. Ketika sebelum sebelum dimasukkan ke larutan kayak gini, sebelum dimasukkan ke larutan, maka di sini berarti nggak ada beban, tidak ada beban. Seperti multimeter itu kalau belum dipakai untuk mengukur nggak ada indikator apa-apa. Ini baterai itu kalau belum dimasukkan elektrodanya ke larutan ya berarti open, masih terbuka, nggak ada apa-apa. Tetapi begitu dimasukkan,
Maka ini statusnya seperti ngukur, seperti mencas, seperti tahanan, resistor, seperti resistor. Jadi ada baterai, kemudian dia disambungkan ke sebuah resistor, maka akan mengalir arus dari yang tegangannya tinggi menuju kepada tegangannya lebih rendah. Kalau biasanya kita menggunakan kawat, menggunakan resistor gitu. Jadi ada kawat, bandingkan kalau dengan mengukur nah kayak gini, persis ini. Atau ini juga boleh sama. Ya aja. Ini apa? Multimeter. Ini multimeter ada baterainya di dalam. Kalau nggak ada baterainya dia nggak bisa menjalankan jarum penunjuk ini. Nah yang ini merah itu positif, yang hitam itu negatif. Dipakai untuk mengukur resistor atau tahanan. Berarti apa? Ada suatu proses di mana arus itu mengalir dari pro positif menuju kepada pro negatif. Ke sini. Udah? Paham? Kayak gini? Paham ya? Saya ulangi lagi. Ini fisika itu kita pahami cara real. Di sini ada baterai. Multimeter ada baterainya nggak? Ada dua jenis. Ada yang menggunakan baterai yang model batangan gitu, tapi juga ada yang menggunakan baterai yang kayak ini, baterai lempengan baterai. Ada. Nah, ini yang merah, jangan keliru, orang fisika dibiasakan. Kalau yang merah itu berarti positif, yang hitam itu negatif. Nah, kalau resistor itu bisa dibolak-balik. Mau yang ada warna toleransinya emas atau perak itu di atas, di bawah sama saja, ya, karena dia netral banget. Nah, kalau seperti ini arus itu mengalir dari positif menuju ke negatif, terus muter gitu. Jadi alirannya ke sini. Berarti resistor itu memakan tegangan yang ada di sini. Berapa tegangan yang dimakan oleh resistor? Harus dikalikan dengan R-nya. I kali R, P sama dengan I kali R. Kalau memakannya sedikit ya baterainya itu awet. Tapi kalau memakannya banyak karena R-nya itu nilainya tinggi, baterainya itu menjadi cepat habis, gitu kan? Ini juga sama seperti itu. Nah, sekarang bayangkan bahwa ini adalah elektroda yang anoda tadi. Ini adalah katoda. Oke? Ini yang sebelah kiri tadi dicolokkan gini, tapi ini kan membalik toh. Nah, jadi ini arahnya ke kanan. Kalau tadi arahnya ke bawah toh. Ini adalah yang sebelah kiri anodanya. Terus ini yang sebelah kanan katodanya. Ini apanya? Larutannya. Ini larutannya. Nah ini ada larutan. Makanya ini kalau bisa ini saya ambil aja. Puter. Balik. Nah, ini. Persis nggak? Ini plus, ini min.
merah, hitam. Nah, ini mengalir dari kiri menuju ke kanan arusnya. Nah, tahanan itu gantilah dengan larutan. Oke. Nah, cuma kalau tahanan itu harus mengalir dari benda padat ke benda konduktor ke konduktor. Nah, yang larutan itu makanya namanya larutan elektrolit. Larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Kalau tahanan itu memang bahannya bisa menghantarkan arus listrik, bentuknya padat. Kalau ini bentuknya cair. Makanya Anda bisa bayangkan ini adalah tahanan cair. Oke. Nah, cuma tahanannya itu bisa dimodifikasi. Tahanannya. Yang bagian cairan bisa dimodifikasi. Cairannya itu bahannya itu. Jadi kalau seperti ini apa enggak melapiskan ya? Apa enggak melapiskan ini? Apa enggak mengalir ke sini lama-lama? Ya kalau lama-lama yang namanya apa? Kawat itu jadi berkorosi, menjadi lama-lama menjadi mati. Kadang-kadang kan gitu kan ya. Ya karena dialiri ini panas ya. Panas itu yang namanya listrik itu kalau mengalir ke suatu konduktor, konduktornya itu kalau ukurannya kecil maka lama-lama akan jadi panas. Kalau panas itu artinya menjadi agak terbakar. Kalau terbakar itu fungsinya sebagai penghantar menjadi hilang. Nah ini juga begitu. Nah, ini ketika dialirkan arus ke sini maka bagian ini bermigrasi ke sebelah kanan. Kebetulan yang sebelah kanan itu muatannya negatif. Lah, seperti seperti pada electroplating di atas, seperti pada sputtering di atas. Ini sputtering saling mengkait sebenarnya. Nah, sputtering itu kan gini, plus min. Ada argon, ini argon. Ini kan, tapi ini harus tegangan tinggi karena dia terionisasi dulu. Terionisasi plusnya itu akan nembak ke min, kemudian minnya itu akan menuju ke sana. Nah, ini namanya terionisasi. Nah, sekarang kalau ini sudah ada di dalam tengah-tengah ini, berarti dia menjadi larutan. Yang tadi itu sini ini adalah sebagai positif itu adalah apa? Anoda, ini adalah katoda. Nah ini ditaruh di sini dipengaruhi oleh dua ini, plus dan min. Maka pecah, yang plus itu akan menuju ke bawah, yang min akan menuju ke atas. Sekarang saya kembali ke sini. Prinsipnya sebenarnya kayak gitu. Nah, ini juga begitu, Cu yang asalnya netral, CuSO4, 2 min yang asalnya netral, sebelah kiri negatif, sebelah kiri positif, sebelah kanan negatif. Sebelah kiri positif, sebelah kanan negatif. Lah ini yang asalnya netral itu akhirnya dipecah menjadi dua, Cu2 plus dan SO4 2 min. Itu namanya terionisasi. Ditarik oleh, jadi ini katanya nggak kuat, karena katanya nggak kuat maka dia mudah terionisasi. Dipecah menjadi dua, asalnya netral menjadi nggak netral. Saya ditarik ke sebelah kiri, siapa yang narik? Cu. Ini apa positif, berarti SO4-nya, SO2 minnya yang ke kiri. Terus Cu2 plusnya itu karena positif ditarik menuju ke elektroda negatif ke kanan. Lah yang SO42 min itu bentuknya seperti gelembung saja, tapi kalau Cu2 plus itu bentuknya material, cuma materialnya material yang bermuatan. Kamu itu kalau jalan gesek-gesek sama teman-teman, kalau bajunya itu terbuat dari nilon, ini nanti elektron pada tubuh kami itu langsung bergerak ke permukaan. Ya, dan ini bisa nempel ke sana-sana. Kalau udah berarti kamu kekurangan elektron, berarti kamu itu bermuatan positif. Orang itu kalau bermuatan itu nggak sehat. Netral. Yang sehat itu netral. Makanya macam-macam ya yang dia macam-macam akhirnya. Caranya gimana? Sekarang itu ada pengobatan modelnya
menetralisir, dialiri elektron. Ada pengobatan model pengaliran elektron karena orang itu capek karena kelebihan muatan positif. Dialiri itu supaya netral lagi, ya, kayak gitu. Kalau pakai baju, jangan baju yang mengandung banyak serat-serat nilon, tetapi yang katun. Kalau katun itu netral, ya. Juga jangan gampang-gampang bergesekan dengan orang lain atau dengan barang, ya. Jadi termasuk misalnya di bis yang dulu berimpit-impit kepada itu berpotensi untuk berpindahnya muatan pada siapa yang lebih besar muatannya itu pindah ke sana, akhirnya dia kurang muatan. Oke. Ini aja nyatanya kayak gitu lah. CU itu nanti nempel ke sini. Anda lihat di sini kan ada kurang tuh ini. Ada lebarnya dari atas sekian, di bawah di dalam larutan itu berkurang, ya enggak? Ya, yang ini menjadi tambah tebal. Berarti ini pindah ke sebelah kanan. Asalnya tadi itu berasal dari larutan, lama-lama kalau larutannya sudah habis diganti dengan yang dari bahan yang sebelah kiri itu. Turun kemudian ke kanan. Oke. Nah, banyak macam-macamnya yang namanya elektrolisis itu. Ini yang sederhana. Kemudian pakai akumulator, pakai aki juga bisa. Kalau semakin besar tegangannya, berarti nanti yang dilapiskan juga semakin kuat. Kalau ininya juga harus banyak. Jadi seperti orang membuat krom pada sepeda motor, itu tegangannya juga harus besar gitu ya. Contoh mengelektroplating kunci, ini sendok dan lain sebagainya. Bisa kita lanjutkan ke berikutnya. Karena ini sudah masuk ke elektroplating, maka kita nanti konsentrasi di sini untuk modal menuju kepada praktikum. Nah, akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kelihatannya karena ini sih, nggak ada yang masuk itu loh.